Konsultasi skena part 2. Kali ini kita bakal potong sepatu tercinta anak-anak skena, Doc Mart lagi. Jadi kalau di total poinnya... Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita bakal potong Doc Mart yang kita beli dari baru, bukan kayak kemarin yang beli di thrift dan sama kalian dikata-katain KW. Nah, gimana perbedaannya Doc Mart ini dengan yang kemarin kita udah potong? Langsung aja kita cek satu persatu. Ini dia box Doc Mart-nya. Seperti kalian lihat, ini memang box standar Doc Mart ya. Isinya juga standar-standar aja, kayak gini ya. Ini ada tag-nya. Nah, ini dia bill-nya. Jadi kalau kalian masih butuh bukti ya, ini bukti kita beli baru Doc Mart-nya. Dan ini adalah seri vegan leather. Waktu kita beli sengaja kita pilih yang vegan karena 2,8 juta ternyata bisa dapet yang kulit asli dan kulit vegan. Jadi kita pengen tahu sedahsyat apa sih vegan leather ini sampai dijual di harga yang sama dengan kulit asli. Yuk, sama-sama kita intip sepatunya ya. Show me what you got. Nah, ini dia sepatunya. Jadi dari pengamatan kita, bedanya yang kulit asli dengan kulit vegan ini adalah di lastingnya. Menurut storekeeper, Doc Mart yang kulit sintetis ini punya shape atau last yang lebih narrow dan lebih ngelancip di bagian sininya daripada yang kulit asli. Jadi buat kalian yang kakinya cenderung lebih lebar, kurang disarankan buat pilih Doc Mart tipe ini. Nah, meskipun menurut gua nggak terlalu banyak bedanya sih. Nah, secara style, ini adalah style derby ya. Kali ini kita memang pilih yang low cut karena banyak juga yang nanyain derby. Apakah karena ada brand lain yang campaignnya original derby, jadi pengen ngebanding-bandingin juga? Ya, kita bongkar sama-sama nanti ya. Secara keseluruhan memang ya ini khasnya Doc Mart aja sih ya. Soalnya yang begini, jahitan kuningnya, kemudian eyeletnya yang ya kelihatan banget ya di sini, nggak disembunyiin. Ini siluetnya udah Doc Mart banget lah. Gue yakin kalian udah sangat familiar banget sama siluet-siluet ini, makanya nggak perlu waktu lama lagi, langsung aja kita gas bedah sepatunya. Ini dia, Doc Mart 1461 Vegan Leather. Jujur gue agak kesulitan motong, terutama bagian belakangnya ini. Bukan apa-apa, memang tebal aja sih. Kita bakal berikan satu persatu mulai dari material, konstruksi, pemakaian, dan final predict. Untuk bagian uppernya sendiri, kita semua udah tahu kalau ini adalah vegan leather alias kulit sintetis. Nah, buat cek materialnya tentu saja kita bakal bakar uppernya. Guys, bakaran guys. 1, 2, 3. Dah. Seperti kita tahu, bahan uppernya, liningnya, dan insole-nya semuanya dari vegan leather. Dan untuk kebutuhan visual, kita bakar-bakar semua materialnya ini seperti yang kalian bisa lihat di layar. Mulai dari bahan uppernya, bahan liningnya, dan bahan insole-nya. Nah, ini semua bukan pakai bahan material yang mewah ya. Perlu kalian tahu, kulit vegan ini tuh bukan yang paling eksklusif. Kalau kita cari di toko ijo aja, bahan kulit sintetis atau vegan leather ini aja dijual mulai dari belasan ribu sampai 65 ribuan rupiah aja per meternya. Nah, untuk material yang paling bagus, salah satu yang paling bagus lah untuk kelas microfiber yang biasa dipakai di jok-jok mobil, itu dijualnya untuk 100 sampai 200 ribu. Dan ya, kalian bisa tebak untuk 100-200 ribu paling top yang udah paling bagus bahan kulit sintetis, itu bisa dapat lebih dari sepasang sepatu untuk ukuran 1x1 meternya. Dan Doc Mart ini dijual 2,8. Ya, kalian bisa tebak sendirilah berapa banyak marginnya dari material tersebut. Untuk material sendiri akan gue kasih rating 2 dari 10. Karena jujur, untuk kelas kulit sintetis pun, Doc Mart ini memang nggak buruk, tapi bukan yang terbaik juga. This is fine. Ya, buktinya, untuk
ketahanan sama apinya masih butuh beberapa saat sampai terbakar ya. Dimana kalau kita tahu kulit sintetis yang jelek itu lebih cepat terbakar sama api, dan kulit sintetis yang lebih bagus agak sedikit lebih tahan api ya karena faktor ketebalannya juga sih. Oke, kita lanjut lagi ke bagian dalamnya. Untuk bagian liningnya sendiri, cuman sekitar 60% aja yang pakai kulit sintetis. Sisanya pakai fabric. Ini tuh rasa-rasanya kok lebih mirip sama sneakers atau lebih mirip sama sepatu-sepatu pantofel murah ya daripada sepatu di harga 2 juta ke atas. Ya nggak menyalahkan sih, karena memang Doc Mart itu kan harusnya bukan sepatu mahal ya. Kita masuk ke bagian insole, midsole, dan outsole-nya. Dimana di sini gue ngerasa cukup oke lah buat bagian insole-nya. Insole-nya itu cukup tebel loh, di luar ekspektasi gue sejujurnya, karena gue expect ini akan jadi lebih tipis. Nah, bagian ininya nih, ini cukup ngejaga shape sepatunya, tapi tetap ada yang kurang. Kenapa? Karena kita harus bahas bagian keseluruhan konstruksinya. Dimana di sini kita lihat, bagian midsole-nya itu cuman pakai glass wool. Ini bahan yang sama untuk meredam suara yang dipakai di dalam seperti ampli, studio, dan kebutuhan-kebutuhan audio lain lah. Material glass wool ini sebenarnya cukup oke untuk meredam suara, tapi untuk meredam sakit, gue rasa enggak deh. Gue kasih sedikit ilustrasi aja ya di sini. A few moments later. Anggaplah bola ini adalah kaki kalian yang masuk dan membebani si sepatunya. Nah, apa yang terjadi kalau dibebani di bagian sini? Seperti yang kalian bisa lihat, di sini tuh harusnya adalah arch kaki kalian. Dan seharusnya sepatu yang baik itu mempunyai semacam sanks atau penyangga yang bisa mencegah arch kalian untuk collapse. Sedangkan dengan kondisi seperti ini, tanpa adanya sanks, arch kalian itu akan lebih mudah untuk collapse di sini. Dan ini yang menyebabkan kalian pegel waktu pakai Doc Mart. Emang kita harus akuin bagian insole-nya ini tuh cukup tebal dan cukup kaku, tapi nggak cukup kuat untuk menahan arch dari beban tubuh kalian yang sudah pasti notabene di atas 40, di atas 50 kg untuk penggunaan size 42, 43 seperti ini. Ini juga yang bakal bikin pengguna Doc Mart ketar-ketir. Karena kalau kalian ingat, Doc Mart yang pertama kali kita potong dan menurut kalian ini adalah KW, ternyata mampu menaruh sanks di dalam sini untuk menjaga arch kalian biar nggak collapse. Meskipun panjangnya juga nggak seberapa, tapi ini aja sudah cukup untuk menjaga arch kalian biar nggak collapse. Nice. Dan sayangnya, Doc Mart original yang dibeli di toko ini bahkan tidak punya support yang cukup seperti Doc Mart yang menurut kalian KW ini. Gimana dengan midsole-nya? Oke, secara penggunaan glass wool ini emang cukup tebal dan cukup empuk ya kalau dipegang. Tapi waktu diinjek pun, glass wool ini tuh nggak ngasih feel empuk sama sekali. Karena memang ketahan sama apa yang ada di insole-nya ini. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di bagian outsole, ini adalah sole airwear yang juga ditambahin sedikit busa untuk meredam impact atau menambah empuk dari kaki kalian yang jujur aja nggak ngaruh. Airwear ini juga nggak ngaruh, teman-teman. Gue kasih ilustrasi sole Doc Mart yang masih utuh ya. Emang ada rongga-rongga seperti ini yang konon katanya adalah airwear. Gue sendiri tidak merasa rongga-rongga ini tuh ada fungsinya ya untuk menambah keempukan dan membuat kaki kalian lebih nyaman. Lebih ke ngurangin beban aja sih. Bahkan menurut gue pribadi nih ya, lebih baik pakai cork di insole ini dilengkapi dengan sanks daripada pakai teknologi airwear ini. Penggunaan cork masih nge-support kaki kalian dan ada sedikit efek membal buat kaki kaliannya daripada ya kosongan kayak gini. Satu-satunya yang gue rasa lebih oke di sini daripada yang temuan kita sebelumnya adalah proses penyatuan weld dengan outsole yang dibakar kali ini itu jauh lebih kuat dan cukup durable lah. Meskipun gue juga harus bilang nggak susah-susah amat kok buat ngelepasinnya. Gue coba potong sedikit dan ini bisa kebuka dengan, gue nggak bisa bilang gampang ya, tapi cukup mudah lah. Jadi secara durabilitas, emang penggunaan teknik bakar ini tuh nggak menjaminkan apa-apa. Gue mulai setuju rasanya dengan perkataan Ross Anfield kalau Doc Mart ini tuh bukan boot, tapi sneakers. Because it's really not a boot. It's a sneaker at the end of the day. Semua di sini itu memang ya berteriak kalau ini adalah sepatu fashion atau sneakers yang berbentuk dengan boot. Dan secara konstruksi gue cuma bakal kasih 3 dari 10 kalau kita ngelihat Doc Mart ini sebagai sebuah sepatu kulit atau boot atau derby. Karena jujur aja, untuk culture sepatu kulit
ini bener-bener rendahan banget. Cuma dibakar, ya weltnya dijahit sih. Oke lah, ngebantu ngejaga upper ini dengan weltnya. Tapi kalau kalian ngikutin sepatu kulit banget, kalian bakal appreciate jahitan-jahitan yang ada di dalam sepatu kulit tersebut atau di dalam boot tersebut. Kemudian untuk material yang digunakan pun, orang-orang mungkin boleh bilang Doc Mart ini tuh durable. Ya, gue nggak bilang ini jelek. Tapi jujur, untuk kelas material seperti ini yang cuman karet gini doang, yang bikin sol Doc Mart durable itu adalah ketebalannya. Gripnya biasa aja. Segi kualitas juga biasa-biasa aja. Ya gimana ya, sol Cibaduyut yang gue pegang ini aja itu punya kualitas yang mirip-mirip. Gue nggak ngeliat perbedaan yang signifikan kayak bumi dan langit gitu, nggak ada. Bedakan dengan kultur sepatu kulit yang ketika menggunakan sol karet misalnya, kebanyakan sepatu-sepatu kulit atau boot kulit ini sudah mulai consider menggunakan Dainit atau Vibram. Meskipun gue harus akuin, sepatu kulit dan boot yang berkualitas akan dijual mulai dari harga 3, 4, sampai 5 jutaan lah. Kayak yang bisa kita lihat dari Fortuna Shoes yang gue pegang ini. Ini sepatunya dijual hampir 5 jutaan, 4,5 lah ya, to be exact, udah pakai sol Vibram. Kalau kalian mau ngomongin kultur sepatu kulit pun, sepatu kulit ini memang biasanya pakai sol kulit seperti ini yang seringkali juga dilapisin dengan lapisan karet. Dan sol ini pun sebetulnya sudah tahan air. Gak harus dibakar dan dijahit kayak Doc Mart ini, sepatu kulit pada umumnya pun sudah mengalami proteksi air yang sudah cukup baik tentunya. Masih dari kualitas, untuk sepatu kulit kita harus ngomongin lasting. Lasting atau cetakan sepatunya dari Doc Mart ini tuh biasa-biasa aja. Bahkan menurut gue ini cenderung jelek. Emang, sisi bagusnya adalah bagian sini cukup lebar, jadi cukup akomodatif buat kaki kalian, tapi gue nggak bisa bilang ini indah. Memang, khas siluetnya Doc Mart itu seperti ini. Ya, kita nggak bisa hindari, apalagi buat kalian yang memang suka. Itu memang masalah selera. Cuman gue pengen kasih gambaran dulu buat kalian. Untuk siluet Doc Mart seperti ini, makin besar kakinya, sepatu ini akan kelihatan makin bulky. Jujur, kalau kaki kalian 46, 47 kayak gue, pakai Doc Mart itu akan kelihatan seperti badut, mohon maaf. Ya, balik lagi, itu semua soal selera. Ini gue bakal kasih poin yang nggak terlalu rendah, sekitar 3,5 lah. Ya, oke aja buat sepatu kayak gini. Jadi kalau di total-total, poinnya 2,8 untuk keseluruhan kualitas sepatu ini. Tapi kan itu bukan yang terpenting dari Doc Mart, betul? Yang terpenting dari Doc Mart itu adalah value dari sebuah brandnya dan nama besar dari sebuah Dr. Martin. Apalagi gengsi yang bisa kalian terima waktu pakai sepatunya. Dan tentu saja kita akan coba untuk bawa sepatu ini ke skena. Walhasil kayak gini. Jujur teman-teman, gak ada yang peduli kalian pakai Doc Mart atau Porty. Betul, sepatu ini akan melindungi kaki kalian dari tajamnya kerikil-kerikil dari coffee shop. Tapi rasa-rasanya semua sepatu juga kayak gitu kan. Jadi tujuannya kita beli sepatu Doc Mart 2,8 juta tuh apa? Yah, silakan kalian berkesimpulan sendiri. Dan ternyata kayak beginilah sepatu skena favorit kalian semua, Doc Mart. Gue pribadi kurang merekomendasi Doc Mart kecuali kalian betul-betul cinta mati sama Doc Mart ini. Kalau kalian tidak mau spending sebesar 2,8 juta untuk beli sepatu dengan kualitas seperti ini, saran gue lebih baik kalian ambil opsi lain. Mulai dari thrifting, kalian bisa beli saat diskon, atau kalian juga bisa beli merek-merek lokal alternatif yang siluetnya seperti Doc Mart. Nah, gue pribadi kalau harus spending sebesar itu, gue akan ngelirik sepatu lain. Barangkali ada sepatu-sepatu skena lain yang di harga mirip-mirip atau bahkan di bawah yang bisa kasih lebih banyak benefit. Kayak NB 2002 misalnya, yang bisa kasih kenyamanan lebih daripada Doc Mart ini, tapi tetap skena juga. Nah, itu tadi pendapat kami pribadi terhadap Doc Mart ini. Kami tidak terafiliasi dengan Doc Mart ataupun merek-merek yang kami sebutkan di dalam video ini. Ini murni adalah pendapat pribadi kami setelah melakukan pengetesan dan pembedahan sepatunya di lapangan. Coba kalian pecinta-pecinta Doc Mart bisa komen di bawah tentang pendapat kalian tentang sepatu luar biasa ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, termasuk request sepatu apa aja yang harus kita bedah lagi nantinya. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di bedah sepatu selanjutnya.